Selamat siang Pak Renat. Selamat siang Bu Cici. Ya, gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah syukur baik dan sehat Bu Cici. Alhamdulillah. Ini lagi di mana Pak Renat? Ini lagi di rumah. Seneng sekali saya juga melihat panjenengan Bu Cici. Kapan lalu Baik. saya hubungi panjenengan? Iya. Iya. Kemarin. Lalu kita ngobrol-ngobrol banyak ya Pak ya. Ya ya. Iya. Katanya kemarin itu kan pas kita ngobrol karena belum selesai ya Pak, ada sesuatu katanya yang Pak Renat pengen ceritakan. Itu apa Pak? Saya kok jadi penasaran. Kira-kira ada apa ini Iya. Pak Ini Renat? Bu Cici. Saya itu kan melihat jenengan itu kan masih muda, masih fresh dan masih semangat banget begitu. Ya, kita kan sama-sama ikut program guru penggerak ini ya. Oke. Di sekolah saya di SMA 4 itu kan ada 4 orang, jadi ada 3 teman dan saya sendiri Bu Cici yang ikut program guru penggerak ini. Panjenengan juga mungkin juga sudah berso. Iya. Iya, Pak. Ini sudah berjalan kurang lebih 3 bulan ya Bu Cici ya. Tapi ternyata di perjalanan yang kemarin tuh nyaman-nyaman baik gitu. Nyaman-nyaman baik itu karena mungkin kesibukan kita di sekolah masih longgar ya Bu Cici ya. Jadi kita bisa melaksanakan tugas dengan baik, mengikuti kegiatan dengan baik. Kemudian ya yang sudah 2 minggu 3 minggu ini saya rasakan Bu Cici. atau mungkin karena saya sudah tua ya Bu Cici ya. Oh, enggak, Pak, ini kayaknya usia tidak mempengaruhi, Pak. Ngono ya, sudah di atas 45 tahun ini gini Bu Cici. Saya itu sama teman-teman ini juga kami rasakan di SMA 4. Tugas-tugas di awal semester ini kan banyak. Kita harus mempersiapkan ya macam-macam lah, administrasi, kebetulan tuntutan kinerja pegawai juga banyak. Belum lagi tugas-tugas di rumah, belum lagi dengan tugas-tugas tambahan teman-teman kami, begitu mungkin mereka saling curhat begitu. Fokus dan semangat kami itu menurun Bu Cici. Gitu. Iya Pak Ronald, mungkin karena perbedaan ini juga ya Pak, kalau semester kemarin itu awal kita ikut kan memang belum pembelajaran aktif ya Pak ya, jadi berbeda dengan semester ini mungkin ya Pak ya. Iya. Itu salah satunya. Dari obrolan kita nanti Pak, kira-kira yang Pak Ronald harapkan dari obrolan singkat kita ini apa tuh Pak Ronald sebenarnya Pak? Jadi harapan saya itu dengan menghubungi jenengan ini, saya dan teman-teman ini gimana bisa fokus, bisa semangat lagi. Kan sebenarnya tinggal 50% tidak ada Bu Cici, tapi kok tambah lemes begitu loh. Jadi harapan saya mungkin ada solusi, kemudian atau mungkin ada tips-tips dari jenengan yang saya pandang kok wah luar biasa gitu loh. Ini saya kira Pak Ronald dan teman-teman ini masih bisa ini Pak meningkatkan, meskipun sudah berumur lumayan banyak ya ini Pak, tapi saya lihat ini semangatnya kok masih kayak 17 plus ya Pak ya. Lah ya, kira-kira ya Pak Ronald, kalau Pak Ronald tadi menyampaikan kan tentang menurunnya fokus sama semangat dalam mengerjakan modul-modul di CGP ini ya Pak, itu tugas-tugas di CGP ini. Kira-kira kalau dari gambarannya Pak Ronald sendiri, seperti apa sih Pak gambaran orang yang semangat dan fokus itu kalau menurutnya Pak Ronald itu? Bu Cici, kalau semangat itu menurut saya itu ada motivasi yang luar biasa dalam diri kita, dan dalam diri saya, diri teman-teman, itu semangat yang luar biasa untuk mencapai sesuatu perasaan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu itu yang tujuan yang paling tinggi begitu ya. Mungkin alasan tujuan masing-masing dari kita kan berbeda-beda. Itu saya rasa semangat. Kalau fokus itu menurut saya tidak terbelah gitu. Jadi tidak terbelah dengan situasi atau keadaan lain. Jadi masuk ke salah satu tujuan begitu khusus
konsentrasi ke satu hal gitu Bu Cici, menurut saya. Itu berarti gambaran orang yang bisa fokus sama semangat dalam menjalankan tugasnya atau mengerjakan apa yang sedang dihadapi ya Pak ya. Iya. Terus kira-kira Pak Ronald, dari apa yang mungkin jenengan dan teman-teman CGP di SMA 4 ini amati atau identifikasi itu, kira-kira yang membuat kok sekarang itu berbeda dengan dulu di awal-awal itu kenapa ya Pak? Kan jenengan tadi menyampaikan pas awal-awal kita mengerjakan tugas CGP itu kan menggebu-gebu, sangat semangat gitu ya Pak. Ternyata kok tiba-tiba ini padahal sudah berjalan 50% lebih, berarti kan kurang sedikit sebenarnya Pak untuk menyelesaikan tugas CGP ini sehingga nanti Pak Ronald dan teman-teman bisa lulus. Justru kan seharusnya ini kan suatu hal yang membahagiakan gitu kan. Kira-kira apa Pak yang membuat kok jenengan dan teman-teman itu justru malah turun fokusnya atau semangatnya seperti itu Pak? Apa Pak ini? Saya secara pribadi kelihatannya kok jenuh gitu ya Bu Cici ya. Kayaknya terlalu lama begitu kegiatan CGP ini. Gitu ya Pak, ini yang terdalam. Setelah kita pekerjaan seperti ini, kita dituntut sekarang harus menyelesaikan administrasi untuk KOSP itu Bu, untuk membuat, kalau dulu di kurikulum K13 namanya KTSP itu iya, jadi administrasi kita diminta. Ada tugas-tugas mendadak lagi, belum lagi saya aktif di kegiatan-kegiatan di tugas tambahan, teman-teman juga aktif, ada yang di wali kelas perwalian, ada yang jadi tim tatip, ada yang harus menyiapkan, belum lagi itu pekerjaan-pekerjaan di rumah Bu. Belum lagi pekerjaan di rumah. Jadi kayaknya untuk yang guru penggerak ini salah gitu, karena mungkin terlalu lama juga ya Bu Cici ya, atau mungkin juga karena tugas-tugas yang datang-datang mendadak ini menuntut kita juga untuk harus kerjakan juga. Oke, walah, berarti ya Pak ya. Ternyata di akhir-akhir semester ini, semester ganjil ini ternyata pekerjaannya menumpuk-numpuk, beda dengan yang kemarin ya Pak, numpuk-numpuk mulai dari sekolah iya, terus juga tambahan iya, ternyata di rumah juga iya gitu ya Pak. Saya dengar kemarin juga anaknya Pak Ronald juga sudah mulai masuk kuliah ya Pak. Iya Bu Cici, jadi sudah awal kuliah ini dalam 1 bulan ini aja saya ke Surabaya 2 kali nih Bu Cici, jadi saya malah curhat sedikit ya Bu. Iya. Ke Surabaya 2 kali ini dalam 2 minggu. Jadi yang pertama kami harus mengantar, lalu yang kedua juga sampai di sana anaknya nangis terus, mungkin ya baru pertama kali. Iya, baru pertama kali. Orang tua ya, nah kita harus kembali lagi ke Surabaya gitu. Jadi tugas-tugas kemarin itu sedikit terabaikan Bu Cici. Oh, nggih. Oh, alah seperti itu. Makanya kok mungkin itu faktor yang paling utama karena berhubungan dengan anak juga ya Pak ya. Mau nggak mau kan kita pasti namanya dengan anak ya Pak. Iya, nangis terus Bu Cici. Jadi kita sebagai orang tua saya sampai kembali lagi ke Surabaya begitu. Lihat, kita temani 2 malam di sana. Jadi jangankan mikir tugas yang PGP ini. mikir anaknya dulu yang ada jadi Pak ya, biar tidak nangis. Dirasakan sama teman-teman di SMA 4 jadi sama. Ternyata berarti pernah ngobrol-ngobrol dengan teman di SMA 4 juga ternyata sama ya Pak ya? Sama. Iya. Nah kalau misalkan ya Pak Ronald, kan dulu mungkin sebelum ini atau sebelum ikut CGP atau di kegiatan-kegiatan sebelumnya, mungkin kan Pak Ronald juga pernah pada posisi yang saat itu harus menyelesaikan banyak pekerjaan sekaligus, dengan deadline mungkin ya yang hampir bersamaan. Nah biasanya kalau terjadi hal yang seperti itu gitu Pak, biasanya apa yang jenengan lakukan gitu Pak? Kalau yang dulu-dulu Bu Cici sebelum ikut GP ini, saya biasanya menyelesaikan yang dadakan, yang tugas datang ini biasanya kita kerjakan dulu. Kemudian mungkin saya membuat
mencari yang lebih penting dulu, membuat skala prioritas gitu. Jadi intinya tugas-tugas yang datang dadaan dan kalau kita lihat secara random acara gitu, kalau ini randomnya harus diselesaikan hari ini atau hari besok ya, itu harus segera saya kerjakan gitu, baru nanti kita melihat pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya, walaupun terkadang terabaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada ini tidak terlaksana dengan baik gitu. Biasanya begitu. Jadi iya, mendahulukan yang sekiranya lebih urgent begitu ya, Pak Ronald. Nah, misalkan ya Pak, tadi kan Pak Ronald menyampaikan ada beberapa tugas berarti yang tidak urgent tapi dikesampingkan dulu, dalam artian tetap dikerjakan tapi waktunya mungkin ya Pak ya di lain kesempatan, tidak saat itu, karena Pak Ronald memilih tugas atau hal yang mungkin lebih urgent, misalkan seperti caranya jenengan tadi harus segera ditemani karena kalau tidak kasihan juga. Nah, kira-kira Pak Ronald biar tidak sampai melupakan tugas yang tadi dikesampingkan gitu, biasanya apa yang dilakukan Pak Ronald? Iya, memang idealnya harus menyeimbangkan ya Bu, antara tugas yang baru datang kemudian dengan pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan begitu, memang harusnya seimbang begitu. Nah, mungkin saya akan membuat catatan kecil begitu. Jadi saya catat, saya lihat tanggalnya, kapan ini akan berakhir, kapan ini akan terakhir akan dikumpulkan, terakhir akan dikerjakan. Mungkin saya akan membuat catatan-catatan kecil mana yang menjadi prioritas gitu ke depannya, sehingga saya bisa memilih mana yang harus kita kerjakan dulu dan mana yang belum, sehingga ya harapannya itu yang kemarin tugas-tugas yang belakang itu tidak terabaikan. Iya, tetap bisa terlaksana dan diselesaikan dengan tepat waktu gitu ya Pak, meskipun Inge bagus sekali Pak, itu kayaknya perlu diteruskan Pak Ronald. Teradministrasi, terstruktur dengan sangat baik Pak Ronald itu. Ya, begitu ya. Iya, Pak Ronald ini berarti bapak-bapak yang Pak, termasuk bapak-bapak yang nyimpen gitu loh Pak, terstruktur dengan baik. Kan kadang-kadang bapak itu jarang ya Pak yang mau nyatet gitu. Itu beda, berarti Pak Ronald tipe yang memang rapi dan terstruktur berarti. Nah, ini Pak Ronald, kalau misalkan ya Pak, ternyata Pak Ronald sudah menerapkan itu tadi rencananya Pak Ronald atau yang sudah panjenengan sampaikan tadi, tapi ternyata tiba-tiba ada tugas lain yang diberikan ke Bapak, kemudian seperti seolah Bapak itu sudah merasa tidak sanggup untuk melaksanakan semuanya secara bersamaan. Kira-kira kalau misalkan terjadi hal yang seperti itu gitu, terutama ini kan yang jenengan sampaikan tadi yang terkait CGP ini tadi, misalkan memang deadline-nya sudah mepet, terus ternyata ada tugas dari sini, ternyata Pak Ronald sudah mencoba menerapkan itu tadi kok belum berhasil. Kira-kira apa alternatif yang mungkin bisa terpikirkan oleh Pak Ronald nih Pak? Mungkin begini Bu Cici, jadi memang kalau sudah mau mentok usaha mandiri, mulai dari skala prioritas sampai dengan membuat catatan-catatan kecil begitu, masih ada yang terlewatkan, hatinya masih tidak nyaman, berdebar-debar kayak dikejar-kejar yang ketakut. Saja jadi kayak dikejar-kejar. Mungkin saya akan melibatkan rekan-rekan sejawat CGP begitu, atau rekan-rekan di sekolah yang bukan CGP, untuk sedikit meringankan beban saya Bu Cici. Misalkan seperti ada tugas tambahan kemarin itu kita dituntut untuk membuat SKP Bu Cici. Nah, atau kinerja pegawai gitu, itu saya sudah membuat begitu, lalu tinggal memasukkan ke sasaran kinerja pegawai, memasukkan ke aplikasinya, saya minta tolong orang kepegawaian begitu. Mbak minta tolong begitu. Jadi saya rasa ada beberapa teman atau rekan-rekan di tempat kerja saya mungkin yang
kita bisa mintai tolong untuk membantu begitu, sehingga bisa lebih mudah Iya Pak. melaksanakannya walaupun nanti tugas-tugas tambahan itu datang. Kemarin juga demikian, ada dari dinas koperasi itu walaupun tugas tambahan tidak terstruktur dengan kegiatan belajar mengajar, dibebani pekerjaan administrasi untuk penyusunan rencana kerja ke depan. Itu pun kita juga melibatkan tim, dan nanti suatu ketika itu datang lagi juga harus seperti itu Bu Cici, melibatkan tim kecil begitu yang bisa membantu. Saya kira kok itu ya Bu Cici ya, saya pikir mungkin itu. Iya, keren sekali Pak. Saya juga membayangkannya juga seperti itu, karena kalau kita pikir-pikir satu orang mengerjakan banyak pekerjaan seorang diri itu kayaknya kayak seolah kita harus bisa membelah diri gitu ya Pak ya. Gitu ya. Iya, makanya mungkin perlu bantuan dari orang lain dan terutama tim tadi ya Pak ya yang jenengan sampaikan itu. Nah Pak Ronald, dari rencana atau beberapa hal yang jenengan sampaikan itu kira-kira sudah seberapa berhasil gitu Pak Ronald menerapkannya Pak untuk menyelesaikan misalkan ada beberapa tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan hampir bersamaan gitu Pak? Kalau harapan ke depan itu bisa 90% begitu Bu Cici, itu berhasil dengan baik. Kalau yang 10%-nya itu saya mengatakan pasti ada efek yang dimana celah-celah yang mungkin kita tidak bisa mengerjakan dengan rapi begitu. Butuh sentuhan-sentuhan tangan orang lain atau perlu sentuhan-sentuhan. Jadi kalau menurut saya mungkin itu nanti bisa 90% terselesaikan dengan baik Bu Cici. 90% berarti sudah yakin mantep ini ya Pak ya? Iya, ini kira-kira mau diterapkan kapan Pak ini? Kayaknya sudah jadi sudah yakin ini 90% ini mau diterapkan mulai kapan Pak? Segera ini Bu Cici, kalau saya mau inginnya segera. Jadi ini kemarin kita sudah mendapatkan surat tugas baru lagi ya terkait pembuatan KWSP ya. Ini besok atau lusa kita akan buat tim kecil begitu untuk melaksanakan aktivitas penyusunan KWSP ya Bu Cici. Jadi kita akan segera mulai bergerak. Jadi nanti mudah-mudahan yang harusnya bisa selesai 2 minggu gitu mungkin kalau dengan kerja tim nanti mungkin bisa selesai dalam waktu 1 minggu. Amin. Keren sekali Pak. Tugas yang lain yang berjalan seperti guru penggerak ini juga bisa tetap kita ikuti gitu Bu Cici. Iya, dengan maksimal ya Pak Iman, soalnya ya Pak ya kurang sedikit lagi. Keren sekali, tapi saya sudah mendengar rencananya Pak Ronald ini kayaknya optimis sekali nanti bisa menyelesaikan CGP ini dengan baik dan juga tugas-tugas yang lain. Sepertinya memang Pak Ronald ini banyak tugas-tugas tambahan di sekolah ya Pak ya, tapi keren sekali Pak, keren sekali tadi yang jenengan sampaikan. Nah Pak Ronald, kira-kira dari obrolan kita ini tadi kan waktunya juga sudah siang ini Pak ya, sudah siang. Kira-kira apa yang jenengan dapatkan Pak mungkin dari obrolan singkat ini kita ini tadi loh Pak? Yang pertama saya tadi sebelum ketemu dengan panjenengan itu saya sepertinya lemas gitu Bu Cici, tidak ada solusi atau gimana, apakah nanti hasilnya sama. Ternyata ini semangat saya sudah mulai muncul kembali, jadi seperti ada jalan keluar cara begitu ya Bu Cici. Alhamdulillah. Ada strategi yang harus kita lakukan. Jadi saya nanti juga tetap melanjutkan membuat catatan kecil-kecil ini tadi, tapi mungkin lebih detail begitu. Jadi akan saya lengkapi dengan waktunya, kemudian rencananya, kemudian nanti melibatkan siapa saja begitu, dan akan segera dilaksanakan. Jadi yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan begitu, mungkin nanti kita akan segera. Tapi setelah ketemu dengan panjenengan ini luar biasa, saya sudah bisa agak tenang Bu Cici. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak, tapi keren sekali sebenarnya Pak Ronald, keren sekali Pak. Ya saya berharapnya saya juga membantu berdoa juga ya Pak ya, semoga nanti panjenengan dan teman-teman CGP lain di SMA 4 nanti
bisa terus semangat ya Pak, terus semangat, Ya, amin. fokus ya Pak ya. Terima kasih, Terus ya. biar nanti sampai menyelesaikan CGP ini sampai bisa lulus bersama-sama. Amin. Amin. Ya. Iya. Iya Pak Ronald, ini mungkin kita cukupkan dulu ya Pak ya. Ini Ya. mungkin kita kalau misal minggu depan ketemu lagi gitu, kita bisa ya Pak ngobrol-ngobrol lagi tentang apa sih kalau sudah kan tadi katanya mau menerapkan, terus efeknya apa sih, dampaknya apa sih gitu, saya boleh ya Pak ya? Boleh Bu Cici, enggak apa-apa, malah nanti saya cerita lagi ke jenengan, mungkin hasilnya gini loh Bu Cici, barangkali nanti kita bisa sharing lagi gitu Bu Cici ya. Jadi terima kasih, nanti saya akan kita jadwalkan kembali Bu Cici. Oke, siap-siap, nanti kalau pas jenengan longgar, saya juga longgar pas ketemu di event apa nanti bisa kita ya Pak ya, saya dengarkan lagi ya Pak ya. Iya. Makasih ya Pak Ronald untuk kesempatannya Pak. Terima kasih Bu Cici. Oke, sehat selalu Pak. Selamat siang. Sama-sama, selamat siang. Oke.